Maria jelaskan. Orang-orang juga ramai tak dipadamkan. Teman-teman yang masih ada suaranya boleh di-unmute ya, supaya nanti nggak kedengaran dan nggak mengganggu yang lain. Oke, dari lebih dari 1.000 anggota, mudah-mudahan teman-teman terus mau belajar karena IC adalah komunitas yang berdiri sejak tahun 2019 dan singkatan dari The Association of International Minded School Educators for Indonesia, dan ini adalah sebuah komunitas pendidik di Indonesia yang memiliki misi untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia mulai dari akar permasalahannya, memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi pendidiknya. Jadi teman-teman nanti yang sudah bergabung pasti akan senang ya. Dan IC ini memiliki keinginan untuk menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan semua anggotanya dapat menjadi pembelajar seumur hidup, selalu ingin berbagi, menginspirasi, dan terus tentunya menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya. Oke. Nah, IC ini memiliki 4 pilar. Pilar pertama adalah pendidik belajar. Jadi teman-teman kalau sudah ada di IC harus terus mau belajar. Terus kemudian pendidik berbagi, sharing for community, pendidik menginspirasi, dan pendidik menulis. Ya, kemudian kami juga bekerja sama dengan PSSDF mengadakan lifelong learners atau kita sebutnya ya, kita bekerja sama untuk berkolaborasi untuk terus apa ya kalau saya bilang memberikan yang terbaik untuk para anggotanya. Jadi ini ada workshop dari 2020, 2021 itu kita terus mengadakan workshop baik webinar secara online ataupun daring nanti ya kalau sedang lain-lain. Nextnya adalah kita juga ada community untuk sharing yang dimana kita juga berbagi dengan kerjasama dengan IC yang dimana ini juga kita selalu aktif sejak tahun 2020. Oke, kemudian kita juga ada inspiration, inspire, and take action. Jadi mudah-mudahan setelah teman terinspirasi, kemudian take action. Nah ini ada talk show-nya yang diadakan nantinya setiap 2 bulan sekali. Jadi dulu pernah ada dari Ibu Ica Kodija, almarhum Pak Fahmi, ada Ibu Ning Nathan, ada banyak lagi ya. Oke, kemudian ini juga ada almarhum Pak Munif ya. Mungkin hari ini kita juga bisa mendoakan atas pekerjaan Pak ya, semoga beliau diberikan. Oke teman-teman, pendidik penulis, kita juga ada writing your legacy. Teman-teman tolong sekiranya ini adalah salah satu komunitas yang dimana teman-teman harus menulis dengan supaya coba mulai dengan mengikuti challenge-nya. Oke. Dan apalagi nih Mbak Eka, apalagi yang terakhir ada setelah menulis ini adalah writing club management team. Ini ada Mbak Dea, Mbak Rita, Mbak Ismi, tadi ada Mbak Ismi ya, Mbak Dahlia. Hadir. Hadir ya, Pak Toat dan Pak Indra. Ini Mbak Dahlia sudah hadir belum ya? Hadir, kalau, Bu. Sudah hadir. Oke, Mbak Dahlia. Oke. Dari sini ya. saya akan minta Mbak Dahlia memperkenalkan narasumber kita ya Mbak Dahlia. Monggo. Halo teman-teman, selamat siang. Apakah suara saya terdengar cukup jelas Mbak Kapri? Ya, jelas. Terima kasih Mbak Dahlia. Terima kasih Mbak Kapri telah membukanya. Ini teman-teman, hari ini kita kedatangan Mbak Tika Widya. Beliau adalah seorang profesional penulis dengan 3 tahun pengalaman dalam menulis content writing, script writing, screenwriting, pokoknya everything tentang writing, colek Mbak Tika. Nah, hari ini Mbak Tika akan berbagi pengalaman, berbagi ilmunya, berbagi inspirasinya untuk menulis bagi teman-teman yang berkenan hadir di acara IC siang ini. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman pendidikan Mbak Tika, pengalamannya, ada award-nya juga ada nomor HP beliau juga boleh dicatat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Tika. Mbak Tika. Halo, halo semuanya. Halo Mbak Tika. Selamat siang.
Terima kasih untuk AEC yang sudah mengundang saya untuk hadir di acara ini. Selamat siang teman-teman. Nama saya Tika Widya. Hari ini saya akan berbagi soal menulis cerpen di AEC Writing Club. Udah kelihatan apa belum ya? Sudah, Mbak? Sudah? Oke. Thank you. Nah, jadi saya akan langsung mulai aja ya. Kali ini kita akan belajar soal apa itu cerpen, terus gimana langkah menuliskannya, dan tips-tips penting saat menuliskan cerpen. Kita mulai dari apa itu cerpen dulu ya. Yang pertama tuh sebenarnya apa sih cerpen gitu? Cerpen atau cerita pendek itu adalah cerita yang bisa dibaca dalam satu kali duduk. Jadi kalau misalnya ada pembaca yang lagi nungguin kereta api gitu kan, biasanya nunggu datangnya kereta api, dia duduk dulu. Cerpen itu adalah sebuah cerita fiksi yang harusnya bisa dibaca oleh beliau dalam satu kali duduk aja, sambil nunggu kereta, sambil baca, cerpennya selesai, keretanya datang. Seperti itu sih konsepnya cerpen pada dasarnya. Yang kedua, jumlah katanya cerpen terus gimana dong? Jumlah kata cerpen tuh maksimal 10.000 ya. Walaupun 10.000 ini udah jarang banget gitu. Kalau sekarang mungkin kita cuman bisa ngelihat yang sampai 10.000 itu Metamorfosisnya Franz Kafka itu termasuk cerpen. Kalau sekarang tuh, kalau saya amati dari lomba-lomba penulisan cerpen, terus habis itu sayembara cerpen, dan cerpen pada umumnya yang dimuat di koran itu maksimalnya sekitar 1.500-an kata gitu ya. Jadi 1.500 sampai 2.000 yang paling banyak jumlah katanya. Nah, terus sekarang juga kita udah mengenal subset dari cerpen itu sendiri. Jadi kita udah pernah dengar mini fiksi, flash fiction, itu lebih pendek lagi daripada cerpen pada umumnya. Mereka biasanya cuma 100 sampai 500 kata dan sudah bisa kita sebut mini fiksi. Lalu ada lagi itu Ernest Hemingway pernah memperkenalkan salah satu cabang fiksi yang namanya itu six word fiction. Jadi itu termasuk di bawah mini fiksi juga. Dia adalah cerita yang dibuat dari hanya 6 kata saja. Jadi kita cuma boleh menuliskan 6 kata. Nah, cerpen itu sendiri bentuknya itu adalah cerita fiksi ya. Karena ini adalah sebuah cerita fiksi, maka cerpen idealnya punya plot fiksi, punya struktur cerita fiksi yang bisa dinikmati oleh pembaca. Karena dia pendek, dia nggak sepanjang novel yang 45.000 kata gitu, maka di dalam cerpen tuh sebaiknya cuma ada 1 sampai 3 aja tokoh sentral. Terus selanjutnya, nah ini nanti akan saya jelasin lebih dalam langkah penulisan ya. Itu di dalam sebuah cerpen itu sebaiknya kita membatasi jumlah scene-nya. Jadi maksimal tuh ada 6 scene. Nah, apa itu scene nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi waktu kita masuk ke langkah-langkah menulis cerpen. Oke, kita langsung aja dulu ya, nanti pertanyaannya setelah semua presentasinya selesai. Langsung ke yang pertama. Langkah menulis cerpen yang pertama itu adalah sebenarnya membuat premisnya dulu. Premis ini adalah ide dasar dari sebuah cerita yang bisa kita tuangkan dalam 1 sampai 3 kalimat saja. Kalau kita mengandaikan bahwa menulis fiksi itu seperti membangun, maksudnya seperti melahirkan seseorang gitu ya ke dunia, itu premis ini adalah nyawanya, istilahnya ya, nyawa atau rohnya gitu. Jadi ide dasar yang mau kita sampaikan, jadi dia nyawanya. Elemen dalam sebuah premis yang baik itu premis harus punya tokoh utama, tujuan, dan halangan. Ini aku ambilkan contoh premis dari cerpen saya yang kemarin sempat menang di lomba sayembara cerpen Tempo. Itu ada
Malika adalah seorang ibu tunggal yang dikucilkan bersama Kinara, anaknya yang cacat. Nah, ini adalah tokoh utamanya si Malika. Terus Malika hanya ingin hidup normal. Nah, itu adalah tujuannya dia. Tujuannya dia pengen hidup normal. Tetapi penduduk desa atau penduduk pulau menganggap anaknya adalah orang Batik yang memangsa ternak dan bayi manusia. Nah, ini karena settingnya itu di Maluku ya, di Pulau Seram tepatnya itu, mereka percaya ada makhluk mistis yang namanya orang Bati ini. Itu orang Bati bisa terbang dan kerjaannya itu memangsa ternak dan bayi manusia. Jadi di sini udah jelas ya, Malika adalah tokoh utamanya. Malika ingin hidup normal, tetapi ada society yang menghalangi tujuan Malika untuk hidup normal seperti orang biasa. Nah, itu kita masuk ke, setelah kita tahu premisnya, kita masuk ke langkah kedua. Ini sebenarnya masih sama kayak premis ya. Ini adalah termasuk di nyawa atau roh dari cerpen yang akan kita tulis itu sendiri. Nah, tokoh ya, karena nggak ada cerita kalau nggak ada tokoh ya. Itu tokoh harus kita gali lebih dahulu sebelum kita menuliskan sebuah cerpen. Jadi kita bisa menghidupkan si tokoh ini dengan mengetahui apa keinginannya dan apa kebutuhannya, lalu identitasnya seperti apa gitu. Nah, selain itu untuk tokoh utama ya, kita harus banget dan wajib banget memberikan weakness atau flaw. Kenapa kita harus kasih weakness atau flaw? Karena tokoh utama itu nggak menarik kalau dia nggak punya kekurangan. Misalnya dia itu orang yang super perfect gitu ya, bahkan semua responnya terhadap peristiwa-peristiwa itu super ideal, maka ya kita juga nggak akan tertarik untuk mengikuti cerita dia, mengikuti jalan ceritanya gitu. Jadi kita harus berikan minimal satu lah kelemahan atau kekurangan dari sosok si tokoh ini. Nah, yang terakhir dan yang paling penting itu kita harus tahu si tokoh ini berasal dari mana, lalu menuju kemana. Dalam artian tuh, di awal cerita kita mulai, dia itu ada di posisi apa dalam hidupnya, entah secara dalam hidup bermasyarakat atau dalam hidup, bisa juga secara psikologisnya dia ada di mana, atau fase hidupnya dia ada di mana gitu. Terus itu dia harus menuju ke suatu tempat lain yang adalah ending ceritanya. Jadi dia nanti mau kemana gitu. Ini saya berikan contohnya si Malika dalam Orang Bati itu dia sebenarnya ingin hidup normal, tapi dia itu juga butuh balas dendam karena dia marah gitu. Dia marah sudah bertahun-tahun dikucilkan oleh masyarakat pulau. Halo, welcome back teman-teman. Saya lanjutkan lagi ya penjelasannya yang tadi. Tadi kita sampai ke breakdown para tokoh ya. Ada wants sama needs. Itu kenapa harus dibedakan, karena ya kita tahu apa yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan, dan itu bisa jadi konflik tersendiri di dalam diri para tokoh kan. Terus ada identitasnya gitu, identity gitu. Kalau saya biasanya nulisnya itu dari usianya, terus penampakannya seperti apa, terus habis itu posisinya di lingkungan sekitar dia itu seperti apa gitu. Apakah dia orang yang dipercaya oleh masyarakat, atau dia tidak dipercaya, atau dia ternyata orang yang dirundung di keluarganya. Itu bisa kita masukkan ke dalam identity. Terus mungkin kalian juga bisa masukin kayak zodiaknya apa, lalu MBTI-nya apa gitu. Jadi itu sangat biar tokoh kita tuh sangat kaya kayak gitu. Nah, weakness sama flow itu tadi udah saya jelasin sedikit. Itu kalau kita mau cerita itu menarik, tokoh utamanya itu harus punya kelemahan. Jadi kita nggak bisa nulisin tokoh utama yang tanpa kelemahan kayak gitu ya. Terus dari mana menuju kemana tadi kita
kita bangun lagi dia di awal cerita dia orang yang seperti apa, dan di akhir cerita nanti dia akan jadi orang yang seperti apa. Nah, ini saya langsung pakai contoh tuh tokoh utama yang ada di cerpen saya. Itu dia namanya Malika, dia inginnya hidup normal tapi dia butuh melampiaskan amarahnya. Halo, mungkin bisa di mute, ada suara kresek-kresek, terima kasih. Itu jadi dia ingin hidup normal tapi dia juga butuh melampiaskan amarahnya, dia butuh balas dendam juga gitu, karena dia sudah diperlakukan tidak adil selama bertahun-tahun gitu. Dan ini semakin amarahnya tuh semakin menjadi-jadi karena anaknya juga ikut-ikutan diperlakukan tidak adil. Terus flow-nya dia apa? Dia meskipun dia punya amarah, dia pintar, dia marah, dia ingin balas dendam, tapi dia lemah, dia nggak punya kekuatan fisik untuk melawan 100 orang penduduk pulau yang lain kayak gitu. Jadi dia nggak punya power di pulau itu, dia baik secara emosional maupun secara fisik dia nggak ada power sama sekali. Nah, dia itu di awal cerita dia adalah seorang ibu tunggal yang dikucilkan oleh masyarakat, dan di akhir cerita harapannya dia adalah seorang ibu tunggal yang berhasil melampiaskan amarahnya, membalaskan dendam, dan akhirnya menguasai pulau yang mereka tinggali itu gitu. Ini contoh breakdown tokoh. Tentu saja kalian nggak hanya membreakdown tokoh utamanya ya, kita juga harus membreakdown sampai ke supporting characters gitu. Kalau bisa masing-masing ada breakdownnya. Lanjut, setelah breakdown yang kita lakukan adalah pergi ke struktur. Nah, di sini kita bilang struktur cerita itu adalah tulang atau kerangka dari cerita. Jadi kita membuat struktur ceritanya dulu atau tulangnya dulu sebelum kita bisa nambahin daging sama kulitnya, supaya sebuah cerita fiksi itu jadi selayaknya makhluk hidup gitu ya. Nah, ada banyak model struktur fiksi yang bisa kalian gunakan. Itu misalnya ada, mungkin ini nanti bisa dicari sendiri ya. Ada Freytag, Hero Journey, Save the Cat gitu. Ada 3X Structure, 7-point structure atau dan X sequence gitu. Nah, karena cerpen itu punya keterbatasan jumlah kata, nih saya rasa kalau kayak Hero Journey, Save the Cat, Freytag, Pyramid itu kurang cocok gitu, karena mereka dibuat untuk sesuatu yang lebih panjang seperti novel atau film layar lebar gitu. Sedangkan kalau cerpen karena dia lebih ringkas, lebih padat, saya pikir lebih baik kita memilih antara 3X structure, 7-point structure atau X sequences. Nah, kali ini yang akan kita lakukan adalah membuat struktur cerita dengan 3X structure. Buat yang belum tahu, 3X structure ini itu asalnya langsung dari Aristoteles ya. Jadi ini adalah basic pembuatan cerita fiksi dari zaman Yunani kuno dulu. Nah, kita membagi 3X structure menjadi 3 babak, yaitu setup, midpoint, sama resolusi. Di setup itu kita memperkenalkan karakter. Terus di midpoint itu ada poin tengah gitu, dimana ada sesuatu besar yang terjadi yang akhirnya akan mengantarkan si tokoh ke klimaks cerita di resolusi gitu. Jadi setup itu terdiri dari yang pertama tuh eksposisinya, eksposisi, inciting incident, sama plot point 1. Di setup orang Bati ini ada contohnya juga ya. Malika tuh dipanggil kepala desa karena anaknya baru aja dilempari lumpur sama penduduk desa yang lain gitu. Jadi si Kinara tuh dia dirundung sama penduduk desa yang lain karena ada ternak yang mati gitu ceritanya. Terus Malika dipanggil ke kepala desa. Karena itu cerpen, saya nggak langsung bikin dialog panjang gitu apa yang terjadi di dalam rumah kepala desa, tetapi itu
langsung setnya tuh si Malika udah keluar dari rumah kepala desa dan langsung marah-marah kayak gitu. Ini untuk memangkas gitu ya. Jadi adegannya tetap padat tapi semuanya pembaca bisa mengimajinasikan apa yang terjadi sebelumnya gitu. Terus masuk ke inciting incident sama plot point satunya itu dia udah nyampur semua ya. Jadi setelah dari rumah kepala desa si Malika nih mandiin anaknya yang kotor, terus habis itu tiba-tiba pas selesai mandi terus makan, si penduduk desa tuh nggerebek rumahnya Malika gitu. Nggerebek rumahnya Malika, datang katanya ada bayi tetangga yang mati, jadi lahir langsung mati gitu. Dan Kinara lagi-lagi dituduh gitu, dia dituduh sebagai makhluk mistis yang menyebabkan semacam tulah gitu. Tulah yang membuat bayi penduduk desa ini mati. Nah, dia diseret sampai ke midpointnya ya. Jadi di midpointnya itu yang bagian tengahnya persis adalah si Kinara itu dibilangin sama bapak kepala desa, kalau kamu mau bunuh diri sekarang gitu ya, itu ibumu bakal selamat gitu. Dan akhirnya Kinara kan terjun ke tebing yang akhirnya membuat Malika tuh patah hati gitu. Dia udah sengsara selama bertahun-tahun menahan diri, dikucilkan supaya anaknya ini bisa hidup dengan tenang, tapi ternyata nggak cukup sampai di situ gitu. Penduduk desanya tuh memaksa si anak ini untuk terjun dari tebing gitu, dan akhirnya si Malika ngiranya mati. Itu akhirnya Malika marah sampai berusaha membunuh si kepala desa atau menyerang penduduk desa yang lainnya, tapi kan dia lemah ya. Karena dia lemah ya, meskipun dia usaha juga nggak ada yang terjadi. Si kepala desa tetap hidup, penduduk desa juga aman-aman aja ngelihat dia marah-marah gitu. Akhirnya si Malika itu putus asa, dan itu ada di poin praklimaks ya. Malika putus asa dan akhirnya dia memutuskan untuk terjun dari tebing. Tapi ternyata dia diselamatkan oleh Kinara. Jadi ternyata kalau ini mungkin bukan plot twist juga sih ya, tapi di ending cerita tuh saya nulisnya itu si Kinara ternyata beneran orang Bati, dan orang Bati ini kan bisa terbang gitu ya. Jadi dia terjun ke tebing tapi nggak mati karena dia bisa terbang. Terus akhirnya dia menyelamatkan ibunya yang mau lompat gitu, menyelamatkan ibunya, membawa ibunya lagi ke atas. Habis itu Kinara lah yang membalaskan dendam ibunya ke seluruh penduduk desa gitu. Agak serem sih ceritanya karena genrenya tuh thriller gitu. Horor gitu. Jadi itu ada di itu semua. Saya ngembangnya pakai 3X structure. Jadi dari setup, midpoint, resolusi. Setelah kita tuliskan, jadi kalau saya tuliskan dulu semua poin per poinnya ya, dari eksposisi, inciting incidentnya apa, plot point satunya apa, rising actionnya apa, midpointnya apa, dan seterusnya. Itu untuk mempermudah kita waktu kita nanti menuliskannya gitu. Jadi kalau sudah ada poin-poinnya, itu menulis jadi lebih mudah dan kita sendiri akan terhindar dari writer's block gitu. Kadang kan kita tuh nggak bisa ngelanjutin cerita itu bukan karena kita nggak kreatif ya, tapi karena loh, terus habis ini harusnya ngapain nih, habis ini harusnya kita nulis apa nih, habis ini harusnya si tokoh tuh ngapain gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa diatasi kalau kita membuat struktur penulisannya terlebih dahulu. Jadi kita tulis poin per poinnya, plot poinnya, supaya lebih enak buat kita waktu nulisin. Lah setelah kita dapat nih strukturnya seperti apa gitu, kita dapat setupnya ini, midpointnya ini, resolusinya ini, apa yang harus kita lakukan? Nah itu selanjutnya kita akan bikin scenes atau dagingnya. Jadi sebuah cerpen tuh sebaiknya kan terdiri dari maksimal 6 scene.
Apa itu scene? Scene adalah rangkaian kejadian dalam cerita yang terjadi di satu lokasi aja. Jadi kalau misalnya tokoh kamu tuh diseret dari satu lokasi ke lokasi yang lain, maka itu artinya dia berpindah scene. Dengan demikian bisa kita simpulkan kalau maksimal ada 6 lokasi di dalam satu cerpen. Itu kalau banyak orang itu ada yang pakai teknik kayak setiap kali dia pindah scene tuh kan dikasih titik gitu, terus habis itu langsung pindah scene. Tapi kalau menurut saya sendiri itu di cerpen akan lebih enak dibaca kalau scene-scene itu tuh ada di satu rangkaian timeline. Maksudnya kita nggak usah panjang-panjangin 3 bulan kemudian atau 2 minggu kemudian gitu. Kalau bisa semua scene itu dirangkai menjadi satu hari aja. Jadi atau mungkin kalau orang Batik itu nggak sampai satu hari ya, dia paling setengah hari gitu, setengah hari aja dia sudah sampai endingnya. Dalam scene itu elemennya ada tokoh, narasi, dan dialog. Halo Bu. Tiap scene itu harus ada tokoh, narasi. Kalau dialog ini nggak wajib memang ya, tapi kalau tokoh dan narasi itu wajib. Nah, kalau misalnya kita implementasikan ke 3X structure yang tadi, itu per act atau per babak bisa dibagi jadi 2 scene. Terus jadi semuanya seimbang gitu. Jadi setupnya ada 2 scene, midpointnya ada 2 scene, terus habis itu resolutionnya tuh ada 2 scene juga. Nah, jangan sampai lebih dari 6 scene karena kalau di cerpen itu akan membuat pembaca bingung. Kadang malah cerpen-cerpen yang bagus itu cuma 1 scene aja, jadi 1 scene di satu tempat sampai endingnya gitu. Terus kalau bisa itu juga hindari membagi waktu yang terlalu lama. Kalau misalnya kayak scene pertama di hari Senin gitu, scene kedua di hari Selasa itu masih oke kalau menurut saya ya. Tapi kalau scene pertama tuh hari Senin, terus scene keduanya tuh ternyata 1 tahun kemudian, scene ketiganya itu 10 tahun kemudian, itu mungkin akan jadi sebuah cerpen yang eksperimental. Soalnya itu terlalu jauh timelinenya dan kita udah nggak tahu apa yang terjadi pada si tokoh dalam jarak kayak 10 tahun, 1 tahun. Itu setiap tokoh pasti akan butuh diperkenalkan ulang lagi di scene berikutnya, dan itu akan membuat cerita pendek jadi kurang padat lah kalau menurut saya. Di bagian daging dari cerita fiksi itu kamu juga sudah harus memutuskan sudut pandangnya seperti apa. Jadi kita itu dapat menulisnya sekaligus menuliskan keseluruhan cerpen. Kalau bisa dibagi-bagi sih, jadi bisa ditulis dulu main per poin, atau bisa sekali langsung 1 kali geradak langsung nulis keseluruhannya sampai ke narasinya. Jadi di tahapan ini paling enggak kita tuh sudah harus menentukan sudut pandang apa yang akan kita ambil. Ini sederhana aja ya. Sudut pandang orang pertama itu seperti yang ada di foto itu, kita nggak bisa ngelihat orangnya, tapi kita bisa ngelihat apa yang dia pegang karena kita pakai sudut pandang orang pertama. Nah, kalau sudut pandang orang kedua itu biasanya kita tempatkan baca sebagai tokoh yang melihat sebagai narator atau sebagai tokoh di dalam cerita. Ini agak jarang dipakai dan juga sangat eksperimental dalam fiksi itu ya, menempatkan pembaca di dalam cerita, karena kan pembaca kan pasti punya karakter yang berbeda-beda dan mungkin gak sesuai dengan penulisan kita. Tapi ada bukunya N.K. Jemisin kalau nggak salah, dia pakai sudut pandang orang kedua untuk salah satu novel triloginya. Ini tuh sangat menarik menurut saya, itu sangat eksperimental gitu ya. Dan yang ketiga
Ini juga paling sering dipakai ada orang ketiga limited sama omniscient. Kalau limited itu yang saya pakai di dalam orang berarti ada limited ya. Jadi sudut pandang orang ketiga limited. Dia si narator nggak tahu segalanya, nggak tahu sampai apa yang terjadi di dalam hatinya orang-orang yang terlibat dalam cerita. Tapi kalau omniscient itu biasanya tuh si narator udah tahu, jadi bisa mendeskripsikan perasaan-perasaan masing-masing tokoh gitu. Sementara kalau orang ketiga limited biasanya itu dia cuman mendeskripsikan apa yang dilakukan si tokoh. Jadi bagaimana pergerakannya, bagaimana gesturnya, bagaimana dia bicara, seperti itu. Sudut pandang orang ketiga kita bisa melihat keseluruhan tokohnya, termasuk kayak wajahnya, karakteristik fisik seperti itu. Sementara kalau di orang pertama ya bentuknya seperti itu, kita cuma ngelihat apa yang dipegang sama si tokoh. Nah, selanjutnya setelah kita selesai dengan nyawa, tulang, terus daging, kita pergi ke bagian terakhir dari sebuah cerita fiksi, yaitu kulitnya. Terus kulitnya ini apa sih sebenarnya? Kulitnya itu adalah bahasa gitu. Jadi gaya bahasa yang kita pakai meliputi majas, kiasan, bunyi dan ritme itu sebenarnya kulit dari si cerpen ini gitu. Kulit ini bisa kita sesuaikan sama tokoh-tokohnya lagi, biar sama kita sesuaikan sama tipe ceritanya ya. Itu seperti yang kita lihat di dalam Orang Bati itu karena settingnya ada di Maluku, orang-orang yang terlibat juga orang-orang Maluku, maka saya juga memberikan dialog-dialog Maluku di ini kalimatnya Malika. Terus ada lagi hal-hal seperti idiom-idiom kayak sekali dua, itu biasanya tergantung flavornya si penulis sendiri mau pakai majas, kiasan atau bunyian yang seperti apa. Bunyi ini begini, jadi kalau kita baca cerpen sebenarnya itu kan kita mendengar tulisan itu dalam hati gitu. Jadi kita apa namanya tuh ada sound biasanya yang playing in our head gitu. Makanya dalam ini jadi ada bunyi dan ritme juga. Jadi ketika kamu menempatkan rima atau menempatkan onomatope biasanya tuh di dalam cerpen, maka pembaca tuh akan terasa lebih kayak imersif gitu ke dalam ceritanya karena kita pakai bunyi dan ritme. Kalau majas dan kiasan rasa semuanya udah tahu ya, termasuk itu semua metafora, simile, terus habis itu hyperbole, ironi dan sebagainya. Nah, ini tadi adalah langkah-langkah menulis cerpen dari awal sampai dari nyawa cerpen, yaitu premis dan tokohnya, terus kita menuju ke tulangnya, itu adalah struktur cerita, terus habis itu kita masuk ke dagingnya, itu ada scenes pilihan sudut pandang, dan kita juga menuliskan ceritanya atau draftnya paling enggak lah ya. Terus habis itu kita masuk ke kulitnya, itu bahasanya. Jadi gaya bahasa ini menentukan kayak gini. Biasanya kalau kita lihat orang, kita lihat kulitnya itu ada yang orang kan beda, ada yang kulitnya matang, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning kayak gitu. Itu bahasa itu kayak gitu. Jadi bahasa itu kayak bagian paling luar yang kita lihat dari tubuh si cerita sendiri. Ini saya rangkum ya langkah menulis cerpen yang biasanya saya terapkan. Itu kita mulai dari menentukan premis, terus balik lagi ke breakdown tokoh-tokohnya, buat struktur ceritanya di breakdown lagi jadi scene gitu. Dari ini kalau scene sama sudut pandang itu jadi satu biasanya ya. Jadi kita pilih sudut pandang itu sekalian bikin scene-nya, terus tuliskan ceritanya. Nah, setelah kita tuliskan draft pertama, ini saya ingatkan lagi, draft pertama tuh udah nggak mungkin jadi draft terakhir kita ya. Kita pasti akan revisi gitu, nggak mungkin nggak ada revisi gitu. Mau penulis yang paling ahli sekalipun itu pasti akan melakukan yang namanya proses revisi.
Jadi setelah kita menuliskan, waktu kita menuliskan draft pertama tuh nggak perlu yang fokus ke kalimatnya semuanya harus cantik lah, diksi-diksinya itu harus unggul lah, terus habis itu kata transisinya harus tepat. Itu kita nggak usah fokus ke sana, kita fokus ke aliran pemikiran kita aja, aliran cerita kita, dan menuliskan semuanya. Mau itu masih pakai kata-kata yang disingkat juga nggak apa-apa, karena kita pasti akan mengecek semuanya lagi dan melakukan penyesuaian. Jadi kalau mengecek itu sesuai struktur, plot, sama transisi antar scene. Gitu, transisi antar scene itu tadi seperti yang sudah saya singgung sedikit, ada yang menulis pakai titik terus habis itu sambung ke scene berikutnya. Kalau saya itu nggak ada titik-titik, biasanya saya nggak terlalu suka menulis pisah scene kayak gitu ya. Jadi saya biasanya langsung jalan itu, maka ada sedikit entah 1 sampai 3 kalimat yang membuat transisi dari satu scene ke scene yang lain gitu. Entah di dalam transisi itu ada adegan, kalau di Orang Bati ya ada adegan si Malika itu dijemput di rumahnya terus diseret ke tebing gitu. Jadi itu bukan scene tersendiri, tapi itu cuman transisi dari satu scene ke scene yang lainnya. Lah setelah kita cek, oh tulisan kita ternyata udah sesuai sama struktur yang kita buat awalnya, sudah sesuai sama plotnya tuh. Mungkin perlu penyesuaian di bagian transisi, oke, udah kita lakukan. Nah setelah kita menyesuaikan itu, kita masuk ke nge-review gaya bahasa dan style kita sendiri itu. Apa gaya bahasanya itu udah proper, udah tepat dan tidak berlebihan. Ini kekurangan atau kelebihan juga jadi nggak enak ya. Jadi misalnya kita nggak menggunakan majas sama sekali, nggak menggunakan kiasan sama sekali di sebuah cerpen, itu akan kerasa garing mungkin di pembaca. Sementara kalau kelebihan gitu ya, kita terlalu banyak menggunakan metafor tanpa ada jeda, terus kita terlalu banyak menggunakan diksi sulit, diksi cantik tanpa ada jeda, itu juga buruk gitu. Karena pembaca butuh konteks, butuh pijakan dari bahasa yang mudah, dari diksi yang mudah, baru menuju ke diksi yang cantik atau metafor atau majas atau kiasan gitu. Kalau nggak ada tulisan yang mudah dikenali oleh mereka, tentu saja mereka nggak akan bisa nggak akan bisa nyambung ke metafor yang udah kita siapkan. Jadi nggak boleh terlalu banyak majas, nggak boleh terlalu banyak kiasan, tapi juga nggak boleh terlalu sedikit. Setelah ini biasanya prosesnya yang paling lama di penyesuaian gaya bahasa, style, sama ngecek puebinya biasanya itu, atau typo gitu. Itu butuh revisi yang agak berkali-kali. Nah setelah revisi itu selesai, biasanya cerpen udah jadi dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Lanjut ke tips menulis cerpen ya. Kalau ada beberapa hal yang mungkin kalian harus perhatikan saat menulis cerpen. Itu menulis cerpen atau karya fiksi itu bukan proses yang instan. Untuk satu cerpen Orang Bati itu saya butuh 6 bulan untuk mengembangkan semuanya gitu. Jadi enggak satu kali nulis terus langsung jadi gitu. Tapi kita proses. Terus menggunakan struktur dan outline akan membuat kalian terhindar dari writer's block, karena kita tahu kejadian apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita cuma tinggal mutusin gimana caranya ngantar tokoh kita kejadian selanjutnya. Tokoh utama harus punya flow atau weakness, itu yang bikin cerita jadi menarik. Misal tokoh utama terlalu sempurna, selalu mengambil keputusan yang benar, itu jelas nggak akan menarik ceritanya. Kalian ambil contoh kayak Money Heist gitu ya. Kalau Tokyo itu bukan orang yang rebel atau bukan orang yang passionate gitu, itu mungkin ceritanya nggak akan menarik untuk diikuti gitu.
Tapi karena dia adalah orang yang rebel, dia membuat rencana tuh berantakan karena emosian gitu, maka ceritanya jadi oke, aku akan ikutin Money Heist dari awal sampai akhir. Nah, pensing di sini boleh ya. Jadi maksudnya pensing itu kamu nggak peduli sama semua omongan saya di sini, nggak peduli sama outline dan struktur ini, dan langsung aja nulis cerita. Tapi kalau kamu itu seorang penser, mungkin kamu nanti harus bekerja keras di tahapan revisi, dan itu pun kalau cerpenmu jadi dari awal sampai akhir. Kalau saya dulu pernah jadi penser tuh dilemanya tuh malah di tengah cerita udah berhenti, jadi nggak diselesaikan sampai terakhir karena kita nggak ada gambaran apa yang akan kita tuju di akhir cerita. Nah terus habis itu, ini yang paling sering saya dengar dari para penulis tuh, kalau udah selesai nulis terus bingung apa yang harus diedit, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah kalau saya biasanya saya membagikan karya saya kepada teman dan meminta mereka memberikan respon gitu. Jadi teman, ini aku barusan nulis satu cerpen gitu, boleh nggak sih dibaca, terus habis itu dikasih respon. Nah dari respon-respon mereka, dari tanggapan-tanggapan ini biasanya kita tuh ada gambaran mana yang kurang, mana yang berlebihan, mana yang menurut mereka nggak enak gitu dibaca. Itu aja sih. Nah jadi sudah selesai semuanya sampai tips menulis cerpen. Kalian boleh mengajukan pertanyaan mengenai langkah-langkah menulis cerpen, sekaligus mungkin ada yang mau share premis cerpennya untuk dikembangkan bareng-bareng teman-teman yang di sini juga boleh. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Dahlia. Oke, terima kasih Mbak Tika. Suara saya terdengar nggak ya Mbak Tika? Terdengar, Mbak. Makasih Mbak Tika. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Dahlia, maaf. Ya, Iya, bagaimana kalau kita pindah link Zoom dulu ya? Karena di saya kayaknya gangguan lagi, ada remaining time-nya. Takutnya nanti sedang diskusi malah ke stop lagi gitu. Barusan saya sudah share linknya di chat, Bu bisa langsung join aja. Jadi kita ganti link Zoom untuk sesi tanya jawabnya, Bu ya, agar Oke. tidak terpotong. Oke, makasih reminder Bu Eka. Ya, baik. Mohon maaf Bu Tika, tidak apa-apa ya. Saya takutnya nanti kepotong lagi. Iya, nggak apa-apa. Iya, baik. Silahkan berikut linknya ya Bapak Ibu, ada di chat. Bisa masuk. Yang ini bisa di live. Oke, ini Mbak Tika, Mbak Dahlia mungkin belum kembali. Sekiranya Mbak Tika di sini ada di chat, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ya. Saya coba bacakan dulu dari pertanyaan dari Ibu Marsia. Izin bertanya, bagaimana cara untuk mengantarkan cerita ke klimaks? Karena biasanya kalau nulis cerpen, aku sering banyak banget problemnya. Sampai bingung ini klimaksnya yang mana? Oke, mungkin bisa dibantu nih Kak Tika, silahkan. Halo Mbak Marsha Manda. Ya, jadi kalau klimaks itu adalah bagian dimana tokoh utama harus bertarung gitu. Kalau kita bilang istilahnya di dalam bahasa Inggris final battle-nya gitu. Jadi dia harus bertarung, pertarungan utama yang akan terjadi antara si tokoh dengan halangannya. Kalau misal contoh di Orang Bati itu, si Malika ada satu scene di klimaksnya itu dia ngambil pisau terus menantang si kepala desa dan penduduk desa gitu. Kalian aja yang tak bunuh gitu istilahnya ya. Kalian aja yang saya bunuh, kok malah bunuh anak perempuan saya gitu. Jadi dia beneran bertarung sama orang-orang di desa itu, berusaha membunuh si kepala desa tapi dicegah sama orang-orang desa. Dan karena
dia itu nggak punya power ya, dia lemah juga secara fisik ya, mudah aja ada 5 pria gitu megangin dia dan udah selesai, nggak terjadi apa-apa. Jadi kalau di dalam fiksi, klimaksnya itu adalah saat dimana dia melakukan battle terakhir melawan orang-orang atau melawan halangannya. Itu bisa aja battlenya itu berakhir menang gitu ya, seperti kayak umumnya cerita-cerita Marvel itu pasti setelah final battle si tokoh utamanya menang. Kalau dalam hal ini di Orang Bati itu si tokoh utamanya kalah. Terserah sih mau kalah atau menang, yang penting klimaksnya itu final battle-nya gitu. Jadi pertarungan utama antara si tokoh dengan penghalang. Mungkin sudah bisa menjawab. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Nadia Menurut Kak Tika, apakah kelebihan dan kekurangan ketiga sudut pandang tadi? Dan selanjutnya ada Pak Alif yang ingin bertanya sendiri, apakah harus memiliki pesan yang harus dikandung? Ini 2 pertanyaan dari Ivan dan Alif, silakan. Halo, untuk Mas Ivan ya, menurut kelebihan dan kekurangan ketiga sudut pandang tadi, saya mulai dari yang sudut pandang orang pertama ya. Kalau sudut pandang orang pertama itu biasanya bikin kita sebagai penulis jadi terbatas. Jadi ini bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan juga sih sebenarnya. Terbatas tuh maksudnya kita cuma ngikut satu tokoh aja gitu. Satu tokoh ini kita ikuti kemana aja, walaupun kita mungkin bisa ngelihat kayak perasaannya seperti apa, tapi kita nggak akan bisa ngelihat tokoh yang lain tuh merasa apa atau lagi ngapain atau apa yang mereka rencanakan, kita nggak bisa lihat. Ini kadang tantangannya buat penulis itu, karena kita fokusnya cuman ke satu tokoh aja, itu pengadeganan, maksudnya bikin rangkaian peristiwanya itu jadi sangat amat terbatas sih. Jadi tantangannya di situ. Kalau sudut pandang orang ketiga, nih sudut pandang orang kedua saya lewatin karena jarang banget. Sudut pandang orang ketiga yang limited itu kita bisa bahas semuanya gitu, dengan tetap membiarkan audiens yang mengimajinasikan apa sebenarnya yang lagi dirasain sama orang-orang yang terlibat di dalam cerita ini gitu. Jadi itu untungnya limited atau terbatas, itu kita memberikan ruang kepada pembaca untuk berimajinasi. Dan kadang kalau kita memberikan ruangan gini, itu pembaca itu jadi terasa lebih imersif gitu, terasa lebih include gitu dalam ceritanya. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga omniscient, artinya kita tahu semuanya gitu, kita God-nya itu kadang itu yang paling enak sih menurut saya. Jadi kita bisa kayak langsung masuk ke pas scene ini si ini lagi ngerasain emosi yang seperti ini gitu, nggak cuman terbatas di apa yang dia lakuin, nggak cuman terbatas kita ngomong kalau tangannya lagi bergetar gitu, tapi kita juga bisa ngomong kalau si tokoh lagi ketakutan gitu. Itu sih enaknya. Cuman ya kelemahannya sudut pandang yang orang ketiga omniscient ini yaitu jadinya nggak ada ruang buat pembaca untuk explore gitu, untuk berimajinasi tentang ceritanya, dan itu menurut saya mungkin akan kurang asik buat pembaca. Yang selanjutnya untuk Mas Alif, cerpen harus memiliki pesan yang dikandung. Kalau kita ngomong cerita itu sebenarnya yang utamanya itu adalah ceritanya. Entah message itu biasanya mengikuti aja sih, ketika kita mengikuti si tokoh utama dari yang awalnya begini terus akhirnya menjadi begitu, itu sebenarnya udah ada pesan-pesan moral yang biasanya langsung nyangkut di dalam struktur ceritanya. Jadi kalau menurut saya itu bukan fokus utama gitu, kita nggak harus memutuskan apakah kita pengen memberikan pesan moral terlebih dahulu, tapi kalau misalnya kalian mau beride dari pesan moral itu ya boleh aja, cuman itu agak sulit malah dituangkan jadi cerita. Biasanya kalau kita berangkat dari pesan moral akhirnya jadi artikel blog gitu.
Kita cuman nyeritain apa namanya itu, nyeritain argumen kita sendiri gitu. Padahal sebuah fiksi hanya bisa dibilang fiksi kalau ada ceritanya kayak gitu. Jadi ya bisa dari pesan, tapi jangan terjebak gitu, jangan terjebak pada menyampaikan satu pesan saja, tapi kita harus fokus ke ceritanya sendiri, apa tokohnya siapa, dan kita sedang menceritakan kejadian apa, begitu. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo, Bu Kapri sepertinya putus-putus Bu suaranya. Mungkin bisa dilanjut Bu Dahlia, ada Bu Dahlia. Pertanyaannya udah sampai yang mana ya Mbak Eka ya? Tadi terakhir Pak Alif, sekarang ada pertanyaan dari Pak Rahmat Darmajat Bu. Selamat siang, Kak Tika izin bertanya, kenapa ketika menulis cerpen belum sampai ending sudah mandek idenya, kebingungan ingin menulis apa? Padahal di awal sudah memiliki imajinasi tentang cerita yang ingin ditulis, tapi kok eksekusinya bingung dan kesusahan dalam menulisnya, tidak seperti yang dibayangkan di awal. Mungkin bisa berbagi Kak proses kreatifnya ketika menulis cerpen. Terima kasih Kak Tika. Oke. Halo Kak Rahmat gitu ya. Ini kalau saya itu, kalau dibayangkan biasanya kita lupa gitu, dan kita juga akhirnya nggak tahu step-stepnya karena yang biasanya kita bayangkan gitu. Jadi kalau manusia membayangkan sesuatu itu biasanya dia cuma membayangkan satu scene aja, atau bahkan satu kalimat aja, atau satu dialog aja, bukan rangkaian cerita sebenarnya yang kita bayangkan itu. Kita cuma pengen, oh aku pengen tokoh utamaku mukul si penjahat di bagian ini dengan ngomong hal ini gitu. Itu kan sebenarnya cuma satu part aja, kita belum menyelesaikan ceritanya. Jadi meskipun kita punya bayangan, ada baiknya tuh kita menuliskan gitu. Jadi makanya tadi saya tuliskan ada bagian awalnya apa, setupnya apa, midpointnya apa, resolusinya apa. Itu kalau saya biasanya saya tuliskan semua, bahkan sampai di tengah-tengahnya ya. Jadi di tengah-tengahnya itu ada saya bilang namanya beat, biasanya itu respon tokoh terhadap sebuah peristiwa ini seperti apa, lanjutannya setelah peristiwa ini seperti apa, terus setelah midpoint apa yang akan terjadi. Itu biasanya saya tulis dalam poin-poin. Nah kalau misalnya udah ditulis dalam poin-poin, kita tuh jadi gampang banget melihat gambaran besarnya, kita juga gampang banget melihat mana yang kurang sebenarnya. Jadi plot hole itu terjadinya karena kita tidak bisa melihat gambaran besar cerita kita sendiri. Sementara kalau kita udah main outline, udah main structuring, itu kita bisa ngelihat bentukan besarnya. Oh ternyata scene ini tuh harusnya ada tambahan scene lagi, karena ini kayaknya nggak kayak lompat gitu, jadi ada hole-nya. Maka kita bisa perbaiki di outline dulu sebelum menuliskannya. Jadi kalau misalnya kita mau nulis langsung dari bayangan kita, itu kalau di saya pribadi, bayangan saya itu sangat tidak bisa diandalkan, jadi unreliable. dia kadang pengennya begini, bayangan saya itu pengennya begini, terus besoknya itu ternyata bayangan saya bilang harus ada ini juga gitu. Nah, itu kita bayangan imajinasi kita itu parsial, sementara structure itu bisa merunutkan imajinasi kita dan menjadikannya satu, itu supaya kita bisa menulis dengan lebih mudah. Proses kreatif saya biasanya seperti itu. Bisa lanjut Mbak Dahlia. Oke, makasih Mbak. Gimana tadi teman yang bertanya itu, apakah sudah cukup jelas? Langsung aja Mbak Dahlia. Oke, Kak Rahma sudah terjawab ya. Saya akan lanjutkan pertanyaannya. Oke, dari Mbak Aziza, menurut Kak Tika, cerpen yang bagus itu seperti apa ya? Lalu bagaimana cara membuat cerpen yang bagus? Halo Mbak Aziza, menurut saya cerpen yang bagus itu cerpen yang sesuai dengan target
pembacanya. Jadi misal target pembacanya itu adalah anak muda gitu, cerpen yang bagus harusnya bisa menjangkau target pembacanya. Semudah itu sih. Jadi kita tidak fokus pada things like cerpen yang bagus harus diksinya cantik, cerpen yang bagus harus punya 10 majas, cerpen yang bagus harus lebih dari 2000 kata, bukan. Itu cuma detail aja. Sebenarnya cerita yang bagus itu adalah cerita yang menjangkau pembacanya. Cukup sampai di situ aja. Kalau misalnya kita nulis cerita romance, berarti kita harus menjangkau penggemar romance gitu. Kalau kita nulis cerita thriller, kita menjangkau orang-orang yang suka thriller. Jadi kalau di saya tidak ada standarisasi tentang cerita yang bagus itu harus punya nilai sastra atau nilai estetik yang sangat tinggi, enggak. Menurut saya cerpen yang bagus, sebuah cerita fiksi yang bagus itu harus bisa menjangkau target marketnya. Itu aja sih. Cara membuat cerpen yang bagus ya kita pelajari dulu sebenarnya kita sebagai penulis menulis cerpen ini untuk siapa sih? Untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri ya sebenarnya nggak perlu dikasih struktur juga nggak apa-apa, karena pasti kita sendiri yang akan baca kan. Tapi kalau kita sudah mulai berpikir bahwa cerpen itu kita tulis untuk dibaca orang lain, maka kita juga harus peduli dengan apa yang ingin dibaca orang lain atau apa yang ingin dibaca oleh target kita sendiri gitu. Misal kalau kita nulis romance tapi kita nggak mau mendengarkan penggemar romance itu suka tipikal cerita yang seperti apa, itu akan sangat janggal. Sebenarnya kita juga nggak perlu harus menyesuaikan dengan keinginan pembaca, tapi paling nggak kita kasih 1 atau 2 elemen supaya orang-orang bisa relate dengan apa yang mau kita sampaikan dalam cerpen kita gitu. Misalnya kalau kita nulis untuk penggemar romance, berarti paling nggak harus ada ini deh. Misalnya mereka texting love you kayak gitu, atau tokohnya seperti apa. Karena romance kan ada macam-macam juga, ada romance yang buat remaja, ada romance yang buat orang dewasa. Itu kita tentukanlah target market kita pelajari mereka mungkin sukanya tentang apa gitu, sukanya misal gampangnya seperti ini, pembaca kita ternyata suka BTS gitu, kita nggak apa-apa kok nulis bahwa tokoh kita lagi diem di kamar dengerin BTS sambil SMS-an sama pacarnya misalnya kayak gitu. Itu adalah satu ground untuk relate sama pembaca. Jadi kalau jawaban saya, cerpen yang bagus adalah cerpen yang berhasil menjangkau target pembaca awalnya. Gitu jawabannya. Oke, makasih ya Mbak Tika. Sekarang kita lanjut pertanyaan dari Pak Mohtar Ruben Ismail. Halo Kak, izin bertanya bagaimana ketentuan membuat plot twist dalam cerpen? Ketentuan nggak ada ketentuannya sih. Jadi kalau di creative writing kita nggak punya ketentuan tersendiri. Cuman saya punya tipsnya kalau mau buat plot twist itu. Yang pertama tuh harus ada cue-nya dulu, nggak bisa tiba-tiba. Jadi harus kenalan sama yang namanya foreshadow. Foreshadow itu adalah cue gitu. Walaupun penulis yang ahli akan menyembunyikan cue-nya, tapi itu ada gitu. Jadi dia akan ngasih, misalnya kalau thriller kan kita harus menebak gitu ya siapa pembunuhnya. Itu sebenarnya itu ada clue penting yang biasanya sudah ditaruh di awal dalam bentuk 1-2 kalimat saja biasanya, dan itu 1-2 kalimatnya itu biasanya ditaruh di scene lain yang scene itu juga udah heboh sendiri supaya pembaca itu ribet baca kehebohan yang terjadi di dalam scene itu tapi lupa baca clue-nya. Itu sih triknya. Jadi plot twist itu harus sudah ada background-nya, nggak bisa tiba-tiba gitu.
ketika orang baca plot twist, oh ternyata ini yang bunuh, kok bisa ya, jadi dia bisa track back lagi ke awal, ke tulisan yang awal, oh ternyata sudah ada clue-nya di sini, kok bisa aku nggak baca ya. Nah, itu yang bikin plot twist tuh jadi seru gitu loh buat pembaca. Biasanya yang penting itu harus ada clue-nya. Oke Kak, makasih. Berarti yang dicatat ya, ada clue-nya. Clue itu harus dalam bentuk kata sederhana ya Kak Tika ya? Biasanya 1 sampai 2 kalimat sederhana ya, memang ditaruh di scene yang paling rame gitu biasanya. Oke, kita lanjut ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, selamat siang Kak. Bagaimana ya Kak agar langsung ke poinnya? Karena saya pernah menulis cerpen sesuai dengan kerangka malah melebar. Oh, kalau melebar di awal tuh nggak apa-apa gitu. Jadi biarin aja melebar sesuai dengan bagaimana otak kita masing-masing sebagai manusia tuh bekerja. Setelah melebar, terus habis itu sampai ending, baru kita revisi lagi. Jadi makanya tadi saya tulis setelah manuskrip awal jadi, itu kita cek lagi kesesuaiannya sama struktur, dan itu kita juga harus berani buat memangkas akhirnya kan, karena struktur awal kita sendiri, oh ini kok jadi lebar, ya udah dipangkas aja. Yang penting draft pertamanya itu jadi dari awal sampai selesai dulu, terus nanti tinggal dipangkas aja kalau misalnya itu melebar. Gitu Mbak Dahlia. Oke, Mbak Kartika sudah menjawab ya Mbak Tika ya. Jadi boleh melebar di awal, nanti di review lagi, baru dipotong sesuai dengan kerangka awal. Dari Mbak Stevi Hans, halo Katika, menurut Katika bagaimana menulis cerpen yang menarik? Apakah boleh menggunakan latar waktu yang berbeda di dalam suatu cerpen? Jadi latarnya berbeda Mbak Tika, latar waktunya, tapi satu cerpen, dan bagaimana supaya cerpen itu menarik Mbak Tika? Latar waktu yang berbeda tuh maksudnya kayak gimana? Maksudnya yang mencar-mencar antar bulan pertama dan bulan kedua gitu kah? Mungkin Mbak Stevi bisa menjawab. Mbak Stevi, apakah masih hadir? Halo Mbak Stevi. Ada di chat Bu Mbak Stevinya ya. Sebentar ya. Iya Kak katanya. Iya betul Kak. Terima kasih Mbak Eka. Oh ya. Nah, jadi gini, seperti yang tadi sempat saya singgung sedikit itu, kalau misalnya kalau cerpen itu kan sebenarnya harus selesai dibaca oleh pembaca 1 kali duduk aja. Jadi pembaca mungkin akan punya ekspektasi kalau cerpen tuh runut dari awal sampai akhir dengan timeline yang nggak terlalu panjang juga. Karena kayak gini, misal saya bulan ini seperti ini, tapi kan belum tentu bulan depan itu saya tetap seperti ini. Nah, tokoh kamu di bulan pertama orangnya itu ternyata seperti ini, maksudnya mungkin rambutnya itu panjangnya 5 cm. Nah, di bulan kedua itu aja panjang rambutnya udah beda, biasanya nambah 1-2 cm kan, jadi panjang rambutnya jadi 6 cm. Itu bikin apa ya namanya itu ya, bikin kita harus memperkenalkan lagi. Misal kita menempatkan scene yang terlalu jauh rentang waktunya. Tapi kalau tips dari saya itu boleh dikasih latar waktu yang berbeda, asalkan nggak terlalu jauh. Misalnya keesokan harinya gitu masih oke lah, 2 hari setelahnya masih oke, seminggu setelahnya masih oke. Jadi pas di scene kedua kita nggak perlu memperkenalkan tokoh-tokoh kita sekali lagi gitu, karena pasti ada perubahan yang terjadi di diri, karena tokoh kita kan kita perlakukan sebagai manusia ya, jadi pasti ada perubahan di diri si tokoh kalau misalnya rentang latar waktunya terlalu jauh gitu. Terus gimana menulis pembuka cerpen yang menarik? Kalau saya tuh biasanya langsung dialognya, jadi langsung dialog yang paling tinggi di perkenalan awal. Makanya kalau yang di Orang Bati itu dia langsung masuk ke Malika, membanting pintu, terus teriak-teriak di depan rumahnya kepala desa gitu. Kalau tips saya kayak gitu, jadi langsung dialog aja, langsung dialog yang paling hooking di awal gitu. Begitu Mbak Stevi.
Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, makasih Mbak Tika. Kita lanjut ke Mbak Putri ya. Bagaimana, izin bertanya Kak Tika mengenai cerpen Malika tadi, bagaimana proses kreatifnya? Adakah riset atau memang murni imajinasi? Terima kasih. Oh, saya riset sih untuk riset kebahasaannya, terus habis itu karena kan dia pakai beberapa ada bahasa Maluku yang terlibat dalam dialognya, jadi saya harus riset bahasa bahasa Maluku, terus juga saya riset si orang Bati ini kan benar-benar makhluk mistis gitu yang ada di pulau yang dipercaya orang-orang di Pulau Seram gitu. Maka saya riset asal usul si orang Bati ini di sana seperti apa. Nggak murni imajinasi. Terus apalagi ya? Proses kreatifnya mungkin itu saya berangkat dari ingin menuliskan cerita yang menggunakan makhluk-makhluk mitologi di luar Jawa. Akhirnya saya riset, cari-cari makhluk-makhluk mitologis di luar Jawa dan paling suka sama si orang Bati ini. Akhirnya jadilah sebuah cerita itu. Oke, Mbak Tika, kita lanjut ya Mbak. Dari Mbak Mila mungkin ya, Iya, Mbak bagaimana Mila, milih judul bagaimana cerpen. justru milih judul cerpen yang menarik. Ini juga kalau saya sendiri masih struggle. Jadi biasanya ya saya batasi judul cerpen tuh cuman maksimal cerpen yang pernah saya tulis itu judulnya 4 kata, dan judulnya itu selalu menyangkut inti ceritanya atau isu utama dari ceritanya, seperti itu sih. Menariknya mungkin kalau saya merasa itu menarik gitu, judul-judul saya menarik mungkin itu karena simple gitu, karena simple dan pendek dan dengan kata-kata atau tokoh-tokoh yang audiens tuh belum tahu. Jadi ketika lihat judul cerpennya langsung oh oke, aku pengen baca karena aku belum tahu gitu. Belum tahu dengan orang-orang ini. Biasanya seperti itu. Kalau klimaksnya ditaruh di tengah apa bisa gitu? Nggak bisa ya. Kalau klimaks itu harus sebelum denouement atau penurunan atau akhir dari cerita. Jadi klimaks final battle tuh harus menjelang akhir cerita atau menjelang resolusi kita disampaikan gitu. Kalau yang di tengah-tengah banget itu biasanya midpointnya atau bagian tengah. Bukan berarti nggak bisa seru sih midpoint ini, tapi midpoint ini kayak letupan di tengah, terus habis itu turun dikit, habis itu dia naik lagi di klimaks, kayak gitu sih. Lanjut ke Mas Sigit, izin bertanya, apakah cerpen harus ada endingnya? Of course harus ada endingnya, nanti nulis terus. Happy ending ya Mbak? Nulis terus. Ya tapi endingnya tentu saja bisa macam-macam sih ya. Kita bisa taruh endingnya itu happy atau endingnya itu sad ending. Ini happy dan sad ending ini sebenarnya adalah bentuk dari close ending gitu. Jadi ada 2 jenis ending, ada open ending sama close ending gitu. Mungkin kalau yang disebut tidak ada endingnya itu adalah yang open ending, dimana sebenarnya penulis itu melemparkan pertanyaan kepada pembaca gitu. Jadi menurut kalian ending ceritanya seperti apa? Udah diakhiri di situ aja, itu namanya open ending. Kalau close ending ya itu tadi bisa happy ending, bisa sad ending, bisa ada yang mati, bisa ada yang pergi, seperti itu. Terus lanjut ke Mas Hartono, bagaimana tips menulis premis yang bagus? Sebenarnya kalau premis tuh asal ada 3 elemen tadi itu udah bagus, karena premis itu premis asal ada itu tadi ya, asal ada tokoh utamanya, keinginan tokoh utamanya apa dan halangannya apa. Biasanya itu akan lebih menantang lagi kalau si halangan, si keinginannya si tokoh ini itu beda jauh sama si tokoh di bagian awalnya. Misal ya, kayak saya ambil contoh aja ya.
Tosca itu adalah pegawai bank yang hidup di kantor dan dengan kehidupan yang sangat membosankan gitu ya. Tapi dia ingin jadian sama artis gitu. Nah, itu kan dari keinginan sama kondisi awalnya itu ada jarak gitu, dan jarak ini yang membuat ceritanya jadi menarik. Jadi seorang pegawai bank yang hidupnya membosankan, teratur, reguler, pengen jadian sama artis gitu. Cara dia gimana dong buat sampai ke sana, itu yang bikin cerita jadi menarik. Oke, Mbak Tika, kita lanjut ke Mbak Dwi ya. Mohon diceritakan Kak, bagaimana motivasi Kak Tika menulis cerpen. Saya terkadang menulis tentang imajinasi seperti cerpen, tetapi kurang bisa meyakinkan bahwa tulisan ini akan menarik pembaca. Terima kasih. Motivasi saya untuk menulis cerpen tuh biasanya itu eh ini karena saya punya komunitas menulis sih. Jadi komunitas itu penting untuk keep the motivation going gitu. Jadi kadang ketika kita udah lama nggak nulis fiksi, karena saya nulis banyak hal kan ya, ketika udah lama nggak nulis fiksi gitu, itu pas masuk ke komunitas ternyata komunitas lagi bahas puisi atau cerpen atau novel, nah akhirnya kebakar lagi semangat dan motivasi untuk menulis cerpen gitu. Kalau masalah kurang bisa meyakinkan diri bahwa tulisan ini akan menarik pembaca, itu saya rasa semua penulis pasti merasa seperti itu gitu. Kalau tips dari saya ya, tulis aja dulu, bagi aja dulu, lihat berapa banyak yang baca gitu. Jadi harus beranikan diri dulu sebenarnya, nggak perlu takut salah. Maksudnya kita nggak perlu takut salah karena ini dunia kreatif gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar-benar salah dan nggak ada yang benar-benar benar gitu. Jadi lakukan aja dulu gitu, beranikan diri dulu. Yang salah itu justru kalau kita tidak mempublikasikan karya kita hanya karena kita nggak pede, itu yang salah kalau menurut saya. Jadi harus percaya diri dulu ya, kuncinya ya teman-teman, Mbak Tika. Oke, kita lanjut ke Pak Samsudi. Bolehkah karakter tokoh dalam cerpen itu berubah, misalnya dari baik tiba-tiba menjadi jahat? Boleh banget gitu. Jadi ada karakter kalau nggak berubah, tokoh kalau nggak berubah tuh malah kita sebut flat karakter sebenarnya ya. Jadi ada dua jenis, yang satu round, yang satu flat karakter. Kalau flat karakter dia dari awal cerita sampai akhir cerita itu dia nggak berubah. Biasanya flat karakter ini supporting karakter gitulah. Kalau round karakter, tokoh-tokoh utama termasuk antagonis dan protagonisnya itu biasanya adalah round karakter. Jadi sepanjang cerita dia mengalami perubahan. Misal dari, jadi kalau dalam cerpen usahakan kita, kalau dalam fiksi usahakan kita tidak mendeskripsikan baik atau jahat, karena baik atau jahat itu adalah standarisasi yang kurang jelas gitu. Kalau baik itu orangnya seperti apa, harus iya aja kah, atau harus memberi recehan pada orang yang lagi ngemis kah. Nah itu sebaiknya digali lagi gitu. Ketika kita mendeskripsikan seorang tokoh itu adalah tokoh yang baik, apa yang dia lakukan untuk menjadi baik gitu, apa kebiasaan yang dia lakukan yang membuatnya jadi seorang yang baik, dan apa yang membuat seseorang itu jadi orang yang jahat. Jadi digali terus gitu, jangan hanya, karena kalau baik sama jahat itu nantinya kita bingung waktu nulis gitu, bingung sebenarnya apa yang harus kita tulis, maksudnya respons si tokoh baik ini seperti apa. Sementara kalau misalnya saya bilang tokoh ini adalah orang yang cerewet, pasti kita semua di benak udah tahu kan, kalau misalnya ada tetangga yang rewel, si cerewet ini pasti akan langsung gitu. Sementara kalau ada tetangga yang cerewet terus habis itu tokoh yang baik ini harus merespon, lah baik itu seperti apa kan nggak jelas akhirnya. Itu sebaiknya harus digali, jangan hanya berhenti di baik dan jahat aja.
Oke, makasih Mbak Tika. Kita lanjut ke pertanyaannya Pak Raden Riki Hadiansa. Mengapa di dalam membuat cerpen unsur spontanitas masih diperlukan? Kedua, karena jika direncanakan ingin membuat cerpen yang bagus malah tidak jadi, tetapi jika tidak direncanakan malah bisa menjadi sebuah kisah cerpen yang bagus. Oh, jadi pertanyaan ada satu Mbak Tika, yang kedua itu penjelasannya. Oh ya. Makasih, Mbak. Kalau spontanitas atau tidak ini balik lagi ke yang tadi sih sebenarnya, antara apakah kalian termasuk penulis yang plotter atau penulis yang penser. Sebenarnya kalau penser tuh orang-orang yang spontan gitu ya, jadi mereka nggak nulis outline, nggak nulis apa-apa, terus mendadak nulis aja dan akhirnya jadi cerpen yang bagus. Gak semua orang bisa melakukan ini sebenarnya. Saya juga tidak bisa melakukan itu maksudnya. Kalau saya sendiri mau coba jadi penser malah nggak jadi tulisan sama sekali yang ada, karena pasti akan berhenti di paragraf kedua atau paragraf ketiga. Sementara kalau tapi itu nggak masalah, misalnya ternyata kalian lebih nyaman menjadi penser juga nggak apa-apa gitu. Kalian mau melepaskan diri dari outline terus habis itu membuat cerpen menuliskannya tanpa outline dan ternyata bisa jadi dan jadinya itu bisa bagus, itu menurut saya berkah sekali sih. Berkah itu adalah bakat mungkin ya. Kalau saya tidak memiliki itu, dan kebanyakan penulis yang sekarang ini populer kayak Dewi Lestari, Ayu Utami, J.K. Rowling, semuanya juga bukan orang-orang penser, semuanya orang-orang plotter. Ada satu penulis dulu, Virginia Woolf namanya, mungkin dia satu-satunya penser yang saya kenal gitu. Mungkin bisa baca karya-karyanya kalau misalnya tertarik untuk berproses kreatif seperti Virginia Woolf. Oke, sekarang saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Untuk judul Katika, apakah lebih prefer menggambarkan alur ceritanya atau karakter tokohnya? Kalau saya tokohnya sih. Kalau preferensi saya tokohnya, tapi mau menggambarkan alur juga bisa, boleh aja. Misalnya elegi cinta di Pulau Jingga gitu juga bisa. Kalau saya rata-rata memang selalu pakai ini, nama tokohnya atau nama tempatnya. Oke, berarti sudah menjawab ya, Kak Tika lebih cenderung ke tokohnya ya, Mbak ya. Oke, untuk dari Mbak El Kurniawati, misalnya judul tenggelamnya kapal Van der Wijk dan Dylan, itu kan yang satu titik poinnya ke sebuah peristiwa dan satunya ke karakter tokohnya, yang mana Kak Tika suka? Dylan. Kalau saya memang ada preferensi untuk membaca cerita dengan judul-judul yang lebih singkat sih. Kenapa harus judul yang singkat, Mbak? Apa ya, karena kalau singkat kan kita jadi nggak tahu mau dibawa kemananya gitu loh. Jadi saya suka tidak tahu mau dibawa kemana gitu. Kalau misalnya kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk itu dari awal pembaca udah tahu, oh ini ceritanya tentang kapal yang lagi tenggelam gitu kan. Kalau Dylan, wah nggak tahu nih ceritanya apa gitu. Jadi itu menurut saya sangat menarik. Oh, oke, makasih Mbak Tika. Masih ada lagi pertanyaannya dari Mbak Kartika. Kak, ini menarik yang bagaimana tulisan mencapai pembaca. Kalau misalnya nih ada orang yang lebih suka ke sport, yang minim target pembacanya, bagaimana ya Kak? Apakah ada tipsnya Kak? Itu kita sebenarnya sebagai penulis harus berjejaring dan menemukan ruang-ruang pembaca kita sendiri. Misalnya kalau kita penulis romans mungkin akan cocok di ini ya, platform-platform novel digital sekarang kayaknya lagi booming banget penulis-penulis romans gitu. Tapi kalau misalnya kita mau nulisin thriller, mungkin kita harus perginya ke penerbit mayor gitu. Atau kalau misalnya kalau sport itu aku malah
aku kurang tahu bener kok tempat di mana kita bisa menerbitkannya ya. Mungkin mayor juga nerima ya, karena kan kalau sport mungkin kayak kayak apa sih, kayak kayak Haikyuu atau kayak Slam Dunk gitu enggak sih genrenya ya. Kalau kayak gitu mungkin masih oke di penerbit mayor, tapi yang jelas kita sebagai penulis harus berjejaring dulu, harus menemukan pembaca kita juga, harus kenalan sama pembaca kita dengan akrab. Kenapa harus berkomunitas itu sebenarnya untuk mempermudah penerbit melirik kita gitu. Misalnya misalnya kita submit karya ke penerbit gitu ya, terus habis itu penerbit tanya apa tuh nilai lebihmu sehingga kami harus memilih kamu, memilih novelmu gitu. Kita bisa jawab kayak, oh saya dari komunitas ini kak gitu, saya paling nggak, walaupun komunitasnya kecil itu bisa dicatut gitulah ke penerbit, dan buat meyakinkan penerbit kalau kita akan terus berjejaring demi menjual karya kita sendiri. Oh, oke, makasih Mbak. Masih ada lagi kah? Sudah semua bertanya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mbak Tika. Apakah ada teman-teman yang mau langsung raise hand di sini, mau langsung bertanya? Dipersilakan kalau misalnya ada yang mau langsung bertanya. Ada Ibu Harir Hatta sepertinya Bu Dahlia yang raise Oke, hand. silakan langsung Mbak. Terima kasih. Begini Mbak Tika, kami juga ingin mendengar pengalaman dari Mbak Tika, dari cerita-cerita yang sudah Mbak Tika tulis. Sudah pernah dibukukan ada berapa buku begitu, kemudian pernah juga menulis di medsos. Mungkin Mbak Tika bisa bercerita kepada kami, sehingga kami nanti kalau misalnya ingin mengikuti jejak yang lebih jauh seperti Mbak Tika bisa mengikutinya. Begitu Mbak Tika, terima kasih. Halo, yang pertanyaan pertama tadi agak putus jadi saya nggak denger. Halo Bu Karir, boleh tolong diulangi Bu? Iya, kalau mendengar cerita atau paparan dari Mbak Tika ini sangat menarik sekali ya, sehingga membuat kami ini yang belum berpengalaman menulis jadi ingin seperti Mbak Tika begitu. Apalagi tulisannya, cerita-ceritanya itu bisa diminati di pasaran gitu. Nah, kami juga ingin tahu juga begitu ya, atau ingin mengikuti juga Mbak Tika begitu, agar tulisan-tulisan kami, cerita-cerita kami ini nanti ketika dilempar di pasaran begitu bisa dinikmati semua kalangan begitu. Kemudian selanjutnya kami juga ingin Mbak Tika bercerita tentang pengalaman Mbak Tika ketika menulis di medsos begitu. Oh ya. Mungkin kedepannya ini juga membuat kami ini yang baru belajar menulis bisa mengikuti Mbak Tika gitu. Dan juga resep-resepnya Mbak Tika. Terima kasih. Baik, mungkin saya jawab dulu. Yang pertama, kalau soal kalau soal tulisan bisa menjangkau pembaca atau dibaca gitu ya dengan banyak orang, itu sebenarnya karena saya kalau fiksi saya mulainya lebih lama ya. Mungkin saya sudah publikasi fiksi sendiri itu sejak 2015. Jadi saya punya komunitas menulis yang namanya Labirin Perempuan, isinya perempuan-perempuan aja sih. Itu kami memberikan wadah bagi para perempuan untuk menulis, dan tulisannya itu dibukukan bareng gitu. Terus habis itu kita jual bersama, kita pasarkan bersama, terus juga pendapatannya kita bagi bersama dan kita sisihkan untuk kas gitu. Dari situ saya belajar dan akhirnya berkomunitas dengan banyak penulis-penulis gitu. Itu yang bikin
yang bikin akhirnya saya lebih lebih apa ya, lebih sering lagi menulis. Jadi balik ke ini aja sih, balik ke inisiatif kita sebagai seorang penulis. Kita mau melakukan apa? Kalau kita mau menulis ya kita mulai, kalau saya sih mulainya dari menulis dulu, dari membuat tulis, dari jangan sampai nggak nulis setiap hari. Jadi setiap hari tuh saya ada jatah menulis kalau dulu waktu awal-awal ya. Jadi kalau waktu awal-awal dulu itu karena fokusnya di fiksi, saya setiap hari menjatah diri saya harus menulis 10 premis. Itu kenapa 10 premis? Jadi pas akhir bulan itu kita sudah punya 300 premis untuk dipilih BTW. Kan enak tuh ya, 300 premis lo tinggal pilih gitu, mana yang mau dijadiin novel, mana yang mau dijadiin cerpen gitu. Itu biasain menulis setiap hari. Lalu jangan lupa berjejaring juga, temukan komunitas-komunitas penulis yang suportif, yang punya pengaruh positif terhadap kita sendiri. Mungkin standar setiap orang bisa beda-beda ya soal komunitas yang positif itu seperti apa. Ada yang mungkin suka komunitas banyak input kritiknya, ada yang mungkin lebih suka komunitas yang friendly. Nah itu kita coba cari-cari lah, jangan berdiam diri, tapi kita yang proaktif mencari komunitas-komunitas yang paling sesuai dengan diri kita sendiri. Nah kalau penulisan di medsos itu saya memang baru mulai aktif di medsos itu mungkin dari Januari 2022 ya. Jadi itu akunnya baru banget mulainya, baru berapa berarti ya, 6 bulan ini. Pengalaman saya waktu pertama kali, sebenarnya akun itu udah lama, cuman saya nggak posting, nggak apa, cuman follow orang gitu aja. Terus akhirnya waktu awal Januari kemarin saya memutuskan untuk membuat konten-konten penulisan lah, karena kalau tahun ini berarti saya sudah lama banget menulis dan 3 tahun belakangan ini tuh kalau content writing saya udah minimal saya nulis tuh 3.000 kata per hari. Jadi per hari saya nulis 3.000 sampai 5.000 kata biasanya. Terus akhirnya pengen membagikan ya sedikit tips dan trik mungkin buat yang membutuhkan. Akhirnya oke lah, saya bikin konten aja gitu. Mungkin ada yang tertarik, beneran ada yang tertarik, ternyata dari situ akhirnya saya berjejaring dengan lebih banyak orang lagi yang tadinya nggak kenal, akhirnya kenal gitu kan. Kalau Labirin Perempuan dulu kan kenalnya langsung tatap muka. Kalau di media digital tuh saya belum pernah tatap muka sama banyak orang di sini, tapi sudah berasa kayak kenal deket gitu kadang-kadang. Ya pengalamannya seperti itu sih. Jadi awal berangkat bikin media sosial tuh cuman sekedar untuk berbagi tips-tips penulisan, berbagi gimana caranya saya selama ini nulis gitu. Terus ya berharap semoga tulisan-tulisan saya atau konten-konten saya di media sosial itu bermanfaat juga. Jadi makanya fokus saya kalau di konten-konten yang media sosial saya itu adalah memberikan manfaat kepada teman-teman penulis yang lain, supaya bisa jadi freelancer, bisa jadi penulis fiksi, bisa mengikuti mimpi-mimpinya lah tanpa harus tanpa harus ikut terlalu banyak kursus kayak saya. Kan saya ikut hampir 50 mungkin kursusan itu dari awal menulis sampai sekarang. Terima kasih Mbak Tika tipsnya. Mbak Karir. Terima kasih Mbak Tika. Oke, apakah ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Sebentar, saya ada satu nih Mbak Tika. Apakah Kak Tika menulis di platform digital? Bagaimana menurut kakak pengaruh menulis di platform digital? Terima kasih. Saya belum menulis di platform digital ya. Jadi saya belum punya Wattpad. Satu-satunya tulisan saya yang ada di platform digital ya Orang Bati itu karena
untuk sayembara cerpen di Tempo harus diupload ke blognya Tempo yang indonesiana.id itu. Tapi kalau baca, iya saya sering baca novel-novelnya teman-teman saya di Wattpad. Terus habis itu juga suka, kadang saya juga baca di beberapa platform digital yang lainnya selain Wattpad gitu. Itu menurut saya pengaruh menulis di sana ya sangat bagus ya, karena kan akhirnya kita bisa menemukan pembaca dengan lebih mudah daripada dulu gitu. Dulu kan kita harus ngantri di penerbit lah, terus ikut kurasinya penerbit dulu kayak gitu, harus lolos kurasi di koran mungkin. Kalau sekarang dengan adanya platform digital ini, kita bisa menjangkau pembaca tanpa harus melewati step-step yang kadang menyakitkan itu gitu. Kalau di platform digital rasanya lebih mudah, mungkin tinggal upload gitu ya. Terima kasih Mbak Tika. Saya lanjut pertanyaan, bagaimana cara mengolah humor atau lawakan dalam cerita supaya orang senang membacanya loh Mbak Tika. Jadi dalam cerita kita itu ada disisipkan humor yang segar dan menyenangkan untuk dibaca. Itu tuh humor atau lawakan yang menyenangkan untuk dibaca itu sebenarnya itu bisa berhasil cuman kalau kita nggak berusaha. Jadi biarkan konteks yang membuatnya lucu. Jadi bukan kita yang mengusahakan si tokoh ini mengatakan sesuatu lalu sesuatu ini adalah jokes yang lucu, itu kadang nggak bisa gitu. Tapi kita harus bangun dari konteksnya, konteks luarnya, adegannya mereka lagi ngapain sih gitu. Kalau kalau kita bangun dari luarnya dulu, dari konteksnya dulu, maka biasanya akan bisa lucu gitu. Jadi kita bangun konteks, bangun tokohnya, lebih baik fokus ke situ. Itu nanti akan lucu dengan sendirinya, akan terasa humor atau terasa lawak dengan sendirinya. Terima kasih Mbak Tika sharing dan tipsnya. Ini sepertinya dari Mbak Kurniawati, komentar mengikuti sosmed Mbak Tika, kagum dengan cara penulisan dan nggak pelit ilmu. Dan ini terakhir Mbak Tika dari Mas Ruben, Kak, bagaimana cara mengatur waktu untuk menulis di keseharian? Saya tidurnya cuma 4 jam sehari, jadi saya sangat tidak sehat ya teman-teman ya. Jadi untuk membagi waktu, untuk menyediakan waktu untuk menulis itu, saya membatasi jam tidur sebanyak 4 jam sehari. Sisanya itu biasanya 5-8 jam untuk menulis, dan sisanya lagi itu untuk melakukan kegiatan rumah tangga atau bersih-bersih atau kegiatan rumah dan nonton Netflix biasanya. Jadi itu agak nggak sehat sih, tapi dengan menekan jam tidur tuh saya bisa mendapatkan banyak waktu untuk menulis. 4 jam tidurnya Mbak. Nggak ngantuk waktu nulis Mbak? Enggak sih, sudah terbiasa. Oke, sudah cukup ya teman-teman waktu tanya jawabnya. Sekarang kita lanjut ke Mbak Eka. Boleh Iya, tolong. baik. Kita akan foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Yap, ada 2 halaman. Saya akan foto dari halaman pertama dahulu ya. Mohon dinyalakan kameranya sebentar. Ya, sambil menunggu. Yap, baik, saya akan foto halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oh, baru muncul sebentar. 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi. Halaman kedua, 1, 2, 3. Yap, silakan Bu Dahlia. Oke, makasih Mbak Eka. Sekarang kita akan mengumumkan yang kemarin itu loh Mbak Eka yang menulis. Betul, yang April ya Bu ya, sebentar. Iya, betul Saya Mbak. share screen-nya. Oke. Sudah terlihat Bu Dahlia? Sudah Mbak Eka. Ya, baik. Untuk April itu pemenangnya adalah Ibu Lilis Ernawati. Oke, Bu Lilis apakah hadir di sini?
nggak hadir ya. Oke. Nah, baik, kalau begitu kita langsung undi untuk buku kurikulum ngumpet saja Ibu ya. Untuk door prize hari ini ada satu buku dari IC. Ya, silakan Untuk Beka. peserta hari ini, sebentar saya stop share. Saya putar dulu wheels-nya. Wait. Ah, ini dia. Nggak bisa dibantu Bu Dahlia. Baik, saya putar ya. Oke, silakan Mbak. 1, Ya, 1, 2, 2. 3. Apakah ada Ibu Rema Permata? Bu Rema, apakah hadir, Bu? Mungkin bisa di-unmute. Oh, masih ada di sini Bu Rema Permata. Boleh klik unmute, Bu. Selamat ya, Bu Rema. Bu Rema? Oh, ini ada hadir Mbak Eka. Oh ya, baik Ibu. Baik. Bu Rema mendapatkan satu buku kurikulum ngumpet dari IC ya Bu ya. Nanti mohon alamat tolong di-share ya Bu Rema. Ya, nanti bisa di-chat ke saya. Silakan Bu Dahlia untuk menutup. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih. Kami dari IC juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Tika, kepada teman-teman yang sampai jam 14.48 setia mengikuti acara menulis IC. Bagi yang belum bisa hadir, kami akan mengirimkan link YouTube recording pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sehat. Bye-bye. Terima kasih banyak Bu Tika. Terima Mbak kasih. Tika. Terima kasih Mbak. teman-teman. Thank you all. Bye, Makasih thank Kak you. Tika. Terima kasih Mbak Tika, terima kasih semua.